berikan tanda X. Cursor saya kelihatan nggak kalau saya gerakin? Oke. Kemudian perhatikan di sini hitung medan listriknya. Jika Z jauh lebih besar dari Z itu jarak dari titik tengahnya. Nah, ini selalu gambarkan ya vektor seperti ini yang menggambarkan medannya itu selalu gambarkan karena ada yang tidak menggambarkan ini jadi langsung aja nilainya gitu. Padahal ini kita lihat I1 ini arahnya E1. Kemudian E1 ini kalau kita uraikan ini ada E1. Nah ini E1-nya nggak ada ini ke atasnya. EP, mungkin EP ini sudah dituliskan di sini. E1 ditambah E2. Kemudian ini E2 medan karena muatan kedua. Gambarkan ya. Gambarkan sudutnya ini theta. Oke. Jaraknya ini adalah R kecil. Jadi di sini pada sumbu X, EX1 sama dengan EX2. Besarnya ya, tapi arahnya kan berlawanan. Jadi kalau kalian uraikan saja EX1 itu nilainya adalah E1 sin theta. Kemudian EX2 nilainya adalah E2 sin theta, arahnya ke min X topi. Kalau ini arahnya ke X topi. Nah, karena Q1 dan Q2 ini besarnya sama, sehingga sama. Lebih baik mengerjakan itu dibuat detail gitu ya. Ini sama karena di sini muatannya sama, kemudian jaraknya sama. Kemudian pada sumbu Y ini disebut E paralel. Paralelnya nilainya adalah 2E-nya, P-nya adalah 2E cos theta. 2E cos theta itu yang mana? Ini kan udah di atas kan? E-nya udah di bagian atas ini. E-Y 2E-Y berarti 2E cos theta. Oke. Cos theta itu adalah transformasi ke sumbu Y-nya. Kemudian T-nya kita bisa masukkan 2 kali K per akar Z kuadrat, D per 2 kuadrat, dikuadratin lagi. Nah ini cos theta-nya. Cos theta-nya adalah besarnya Z dibagi besarnya jarak yang sisi miring ini. Ya, kita mendapatkan ini. Maka di sini jadinya munculnya pangkat 3 per 2. Karena ini kuadrat, ini akar. Jadi pangkat 3 per 2. Kemudian asumsikan Z jauh lebih besar dari D. Z jauh lebih besar dari D, maka ini berarti suku yang ini kan diabaikan, dikatakan tinggal 2 kaki per Z kuadrat. Nah, kemudian yang B, bagaimana kalau misalnya salah satunya diganti dengan main key? Satunya key, satunya main key, berarti ini dipol ya, dipol listrik. Dipol listrik itu muatannya sama besar tapi berlainan. Karena ini nggak digambarkan nih. Nah, sekarang kan harusnya digambarkan juga. Kalau ini misalnya main key, berarti arahnya kan E2-nya nggak miring ke kuadran 2, tapi di kuadran 4 ke bawah ini kan. 1, 2 gitu. Jadi ini digambarkan lagi arahnya. Dan kemudian yang kalau kita uraikan lagi nanti, nah ini kalau misalnya ini main di sini key, maka yang disebabkan oleh muatan 2 ini arahnya ke bawah gitu. Nah, dikasih tanda panah. Kalau kita uraikan nanti bagian yang itu akan hilang. Tinggal bagian yang X-nya aja, bagian yang sin theta-nya. Tinggal bagian X-nya, tinggal bagian sin theta. Sin theta-nya besarnya berapa? Sin theta-nya besarnya adalah D per 2, jaraknya sin theta D per 2 di sisinya. D per 2 di akar ini. Itu yang menjadi catatan penting, selalu dibuat ilustrasi, kemudian digambarkan arahnya. Benar ya benar, benar.
ini nggak ada arahnya kan, akhirnya nggak ada arahnya. Kalau seperti ini saya kira ini jawaban di anak SMA harusnya. Wah, ini vektor. Di sini kenapa nggak ada arahnya? Skalar aja. Kemudian yang kedua, ini muatannya, distribusinya muatan garis dengan panjangnya L. Nah, ini juga harusnya digambarkan juga. Saya kira tadi ini lengkap. Nomor 1 doang ya, nggak lengkap. Ini maksud saya nih, hanya digambarkan titik gini. Kalau kalian paham sih nggak masalah, tapi kalau kalian nggak paham itu yang akan jadi masalah. Ya. Harusnya ini kalian ambil elemen muatan harusnya diambil elemen muatan sebesar dq. Kita tandain ini misalnya jaraknya dari sini tuliskan lagi R, arahnya juga dituliskan di sini, digambarkan arahnya ke kuadran 2, arahnya ke kuadran 2, dan nanti arahnya kuadran 2 ini akan diuraikan menjadi yang komponen sumbu X-nya adalah ini, dan komponen sumbu Y-nya adalah ini Z sekarang, Z. Ini sekarang X dengan Z. Kalau yang atas tadi, yang bagian atasnya ini. Jadi akan konsisten gitu ya. Meskipun kalian mengerjakannya mungkin ya, melihat solusi, ya kalian konsisten aja. Kalau sumbu vertikal itu apakah kalian pakai ini? Karena nomor 1 tadi kan Y. Di sini pakai aja Y. Jangan ini terus jadi Z. Oke, jadi akan seperti ini. Suku pertama yang arah X topi, suku kedua arah topi, bisa anggap ini yang sebelumnya jadi topi. Nanti ini hasil integral ini diselesaikan. Yang cos tetanya diganti kan, cos tetanya diganti jadinya ini 3/2, sin tetanya juga diganti jadinya juga mengatik. Selesaikan integralnya diperoleh. Kemudian batas integralnya dari 0 sampai L. Masukkan. Jangan salah, ini tanda X-nya bukan garisnya, bukan gini ya, tapi garis tandanya adalah tanda topik. Gambarkan dia vektor basisnya, atau vektor satuannya. Ini tanda garis di atasnya ini salah, ini kurang tepat. Harusnya topik. Z-nya Z topik. Kemudian di sini bagaimana kalau Z jauh lebih besar dari L? Tinggal dimasukkan di sini. Kalau Z jauh lebih besar dari L, kita nanti dapatkan 1/4 apa ini I/0 lambda Z plus Z kuadrat Z topi. Ini tinggal Z jauh lebih besar dari L, kan ini dihilangkan ya, L-nya dianggap tidak ada. Nah, artinya Z-nya itu jauh lebih besar dari ini, sama aja seperti yang muatan titik tadi jatuhnya, sama seperti yang muatan ini 2 kaki per Z kuadrat kan, sama aja, sama. Jadi kalau ini Z-nya jauh lebih besar dari L, ini dianggap kalian bisa bayangkan kalau kita punya batang misalnya L-nya 1 cm, kemudian Z-nya itu 1 meter, berarti kan yang L ini bisa dianggap sebagai muatan titik. Kemudian nomor 3, perhatikan di sini ada sekarang cincin, fungsinya masih panjang, rapat muatannya lambda, ini jari-jarinya R. Nah ini juga nggak digambarkan juga nih. Jadi ambil misalnya kalian ambil di sini dq. Dq ini mana kan di sini ditulis dq. Integral 1/4 pi E0 dq per R kuadrat. Ini kan jelas ada dq, ada R. R besar. Digambarkan di sini yang mana? Misalnya saya ambil misalnya ini di sini dq, berarti atau di sinilah karena ini dq, berarti R besar itu yang ini. R besar. Maka arah medannya yang disebabkan oleh dq ini arahnya
kuadran 2 lagi. Jadi, karena muatannya masih muatan garis, berarti sama dengan lambda dl. Nah, ini yang E sama dengan integral 1/4 pi E0 dq per R kuadrat. Ini adalah hukum untuk menghitung medan listrik dari distribusi yang kontinu. Jadi dasarnya ini hukum Coulomb ya. Nah, seterusnya, kemudian tinggal kenapa di sini jadinya cos theta aja. Kalau kita punya di sini arah medannya ke kiri sini kuadran 2, kita uraikan lagi harusnya. Yang bagian horizontal itu sin theta, dan yang bagian vertikal itu cos theta yang ke atas. Dan yang bagian horizontal misalnya ke kiri ini sin theta. Nanti kalau kita integralkan dx-nya sepanjang lingkaran ini akan ada yang kanan juga ke belakang ke depan akan saling belakang, sehingga yang tersisa tinggal yang bagian vertikal yang arah ke tiga. Yang arah vertikal itu adalah yang cos theta. Cos theta-nya bisa dicari ini nilainya ini sekarang ya. Jadi ini aja kita sepakati aja nanti untuk pekerjaan selanjutnya yang tegak itu gunakan arah Y, ya? Gunakan arah Y. Sumbu yang datar itu gunakan arah X-nya. Nah ini jadi besarnya. Ini juga kalau misalnya nanti Z-nya jauh lebih besar dari R. Kalau Z-nya jauh lebih besar dari R, berarti ini akan diabaikan lagi nih. Nah tinggal nanti pembaginya adalah R pangkat 2 lagi. R pangkat 2, pangkat 3/2, dan pangkatnya 4. Jadi tinggal sama lagi seperti muatan titik lagi. Kalau kita punya cincin dengan jari-jari R, tapi Z-nya jauh lebih besar dari ini, ya ini kita anggap muatan titik lagi. Berikutnya nomor 4, di sini lingkaran, tapi lingkarannya apa? Luas, distribusi muatannya adalah muatan luas besar sigma. Tentukan medannya. Nah, caranya seperti apa? Di sini diambil untuk menghitung luas, dA-nya itu kita cari. Kalau luas itu kan bisa dicari kelilingnya masing-masing lingkaran, nanti dikalikan jadi 3. Ambil seperti ini. Yang pertama diambil seluas ini, luas elemen yang kecilnya ini. Luas elemen ini berapa? Luas elemen ini tentu lingkaran ini kelilingnya dikalikan dengan tebalnya itu. Tebalnya itu adalah dr-nya. Karena kalau nah jangan salah ya, jangan salah kalau R ini jari-jari, jadi kadang-kadang nggak konsisten juga. R kecil itu jari-jari distribusi muatan, tapi jadi R besar. Harusnya R besar, tapi yang konstan. Nah, R besar ini anggap sesuatu yang konstan, ini jari-jari. Dan di sini ini adalah 1/4 dibagi jarak miliknya ini. Elemennya ini adalah akar Z kuadrat ditambah X kuadrat pangkat 2 cos theta. Kenapa cos theta? Sebenarnya sama kayak tadi, harus digambarkan dulu arah DI-nya kemana. Dan ada DI yang arahnya ke Z di sini, ada yang ke arah X. Tapi yang ke arah X atau yang horizontal itu akan saling menghilangkan. Nah, berarti kan DI-nya di sini apa? DI-nya adalah ini kan DI-nya. Ya, kita dapat DI-nya tentu adalah sigma dikalikan kelilingnya. Sigma dikalikan DA-nya. Jadi DI sama dengan sigma dikalikan DA. DA itu elemen luas yang ini. Misalkan dari luas ini DA-nya. Nah, DA-nya ini adalah 2πx
2px dx atau x atau u ini. Sebentar ya. X atau u. Sebenarnya nggak tepat juga menggunakan simbol x di sini. Kenapa nggak tepat? Karena ini 2pi harusnya 2pr, bukan 2px. 2pr. Kenapa 2pr kelilingnya? 2pr dikalikan dr-nya. Kalau x kan berarti ya bagian horizontalnya aja. 2pr dr. Kelilingnya, intinya kelilingnya dikalikan tebalnya. dq-nya jadinya sigma 2pr. Kita dapatkan, masukkan yang ini tadi ke bagian atas. Nah, dilanjutkan integralnya. Dan listriknya sama dengan ini. Kalau R-nya jauh lebih besar dari Z-nya, artinya bidangnya sangat luas, distribusi muatannya sangat luas, maka kita dapatkan ini adalah sigma per 2 sigma per 2 nanti coba saya bikinkan solusi yang detail ya, agresif. Stylus saya hilang, jadi saya nggak bisa saya bisa coret-coret. Sampai sini ada pertanyaan untuk pembahasan PR-nya? Ada yang mau ditanyakan?